Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi kita dalam misi ngomongin adab, paket yang kelima. Ya, kali ini kita mencoba mengangkat judul dengan tema pendidik sejati yang menjadi panutan dalam mengajarkan murid yang slow learner. Nah, ada sebuah topik yang menarik untuk kita coba perbincangkan kali ini. Memang ini sih sudah menjadi sebuah topik-topik yang menjadi tema-tema klasik, di mana banyak orang mungkin selama ini menganggap mengajarkan murid-murid ataupun siswa-siswa yang slow learner gitu, ataupun yang memiliki sedikit keterbatasan dalam pemahaman ataupun mungkin memiliki keterlambatan untuk bisa memahami apa yang diajarkan, itu mungkin selama ini akan menjadi momok bagi sebagian besar pendidik. Sehingga ketika itu sudah menjadi momok bagi mereka, mereka akan mencoba menghalalkan berbagai cara untuk memaksa si murid agar mau tidak mau harus mampu mengerti apa yang mereka utarakan atau apa yang mereka sampaikan. Sehingga akhirnya akan menjadi terus, sehingga akan memancing emosi-emosi yang lainnya untuk menciptakan permasalahan-permasalahan berikutnya. Jadi otomatis kita tidak akan mungkin menganggap keterbelakangan dari para siswa tersebut itu menjadi sebuah momok ataupun menjadi sebuah beban bagi kita sebagai sang pengajar, sehingga kita akan mencoba memaksa mereka untuk bisa menerima mereka ataupun memaksa mereka untuk bisa memahami apa yang kita ajarkan. Itu akan sangat sulit, ya. Jadi kalau begitu, bagaimana sih sebenarnya panduan sikap ataupun strategi ataupun tipe tips-tips dari kita sendiri untuk bisa memperbaiki pola pendidikan yang selama ini kita sebarkan ataupun kita bagikan kepada para siswa, sehingga apa yang kita sampaikan itu juga bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi mereka. Nah, jadi baik saudara-saudara sekalian, kawan-kawan dan teman-teman sekalian, jadi untuk mengangkat permasalahan tersebut ini, kalau kita perhatikan, ya kan, sampai dengan saat ini itu masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan pendidikan ataupun mendidik siswa-siswanya itu mengedepankan kekerasan, pemaksaan ataupun kekerasan, sehingga akhirnya akan dapat melahirkan banyak korban yang jatuh. Apakah korban yang mendapat siksaan secara fisik, ataupun menjadi korban yang dapat penyiksaan secara mental, ataupun dibully, direndahkan dan sebagainya, sehingga sekolah tersebut lambat laun akan menjadi sebuah lahan penyiksaan bagi para siswa, bukan lagi menjadi sebuah lahan pendidikan. Kan sungguh sangat ironi, ya, sungguh sangat bertolak belakang dengan misi dari pendidikan itu sendiri. Jadi janganlah sampai untuk kedepannya nanti siswa-siswa ataupun murid-murid yang kita didik itu menjadi musuh bagi kita, karena kita masih terlalu mengedepankan emosi, gara-gara kita ingin mereka untuk bisa memaksa agar bisa mengerti apa yang kita jelaskan, kan begitu ya. Jadi kalau kita coba mengikuti ada beberapa panduan dari para ulama-ulama ataupun para cendekiawan yang sudah beraktivitas dalam dunia pendidikan, otomatis mereka juga telah men-sharingkan, membagikan beberapa tips untuk bisa kita tirukan, yang menjadikan sebagai panutan bagi kita, sehingga kita bisa memperbaiki pola ajar kita, sehingga akan dapat menemukan ataupun mendapat keridhaan dari Allah menyangkut dengan ikhtiar yang sedang kita terapkan ini. Jadi untuk sebuah kasus ini, ya, kita coba menelaah sedikit menyangkut dengan kasus slow learner, murid yang slow learner ataupun murid yang agak sedikit terlambat untuk bisa memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Kita belajar dari kasus yang dialami oleh imam besar mazhab Imam Syafi'i, ya. Beliau itu juga seorang pendidik, sudah otomatis kan begitu. Dari ilmu yang mereka dapatkan dari berguru di sana sini dan sebagainya, kemudian juga beliau bagikan kepada murid-muridnya. Dan juga dari seluruh murid-muridnya itu juga tidak semua murid-muridnya itu mampu menangkap apa yang beliau utarakan di hadapan mereka dengan begitu gampang, kan begitu. Otomatis akan ada sedikit banyak dari para murid itu yang juga mungkin masih sulit untuk bisa memahami apa sih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i,
kok saya nggak ngerti-ngerti kan begitu. Otomatis beliau juga akan mengalami menemukan murid-murid yang siswa-siswa yang memiliki keterbelakangan dalam hal memahami apa yang beliau utarakan. Sehingga untuk kasus ini kita ambil contoh dari murid Imam Syafi'i sendiri yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman itu juga murid yang masuk dalam kategori slow learner, ya, pembelajar yang sangat santai, ya, sehingga sangat sulit untuk bisa cepat memahami apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi dalam banyak sesi-sesi pengajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada para murid-muridnya, yang diantaranya juga hadir si murid yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman tersebut, ya, itu setelah beliau utarakan materi yang beliau sampaikan, kemudian beliau bertanya kepada muridnya yang bernama Ar-Rabi tersebut, ya Rabi, bagaimanakah perasaanmu saat ini ketika terhadap pelajaran ini? Apakah kamu mengerti apa yang saya utarakan? Namun Ar-Rabi menjawab bahwasanya dia tidak mengerti. Baik, setelah itu berarti Imam Syafi'i mulai mengulang lagi materinya, beliau ulang lagi. Beliau ulang lagi, kemudian setelah selesai diulang, beliau tanya lagi, Ar-Rabi, sudahkah kamu mengerti? Saya belum mengerti ya guru. Diulangnya lagi sampai 39 kali Imam Syafi'i mengulang materi-materi tersebut terhadap Ar-Rabi di depan para siswa yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Ar-Rabi dia karena terus-terusan ditanya, dia selalu menjawab tidak mengerti, selalu menjawab tidak mengerti, sampai 39 kali dia menjawab tidak mengerti, sehingga akhirnya dia merasa minder, merasa mengecewakan gurunya. Dia takut kalau dia terus mengatakan dia tidak mengerti, suatu saat nanti gurunya akan kecewa, kan begitu. Atau mungkin dia khawatirkan Imam Syafi'i akan kecewa karena dia tidak bisa mengerti apa yang dia diajarkan oleh gurunya tersebut. Jadi otomatis ketika sebelum pertanyaan yang ke-40 ditanyakan oleh Imam Syafi'i kepada muridnya tersebut, Ar-Rabi dia merasa tidak enak hati. Dia merasa jangan sampai dia mengecewakan gurunya, sehingga perlahan-lahan dia mulai mengingsut-ngingsut untuk diam-diam keluar dari jamaah pembelajaran tersebut. Nah, tadi setelah majelis ilmu tersebut selesai ditutup oleh Imam Syafi'i, beliau pun keluar dan pulang, kan begitu ya. Nah, ketika beliau keluar dari majelis tersebut, beliau melihat ada Ar-Rabi di situ. Jadi kemudian Imam Syafi'i mendatangi Ar-Rabi dan mengundang Ar-Rabi untuk datang ke rumah beliau. Jadi untuk tujuannya sih untuk agar Ar-Rabi beliau bisa didik lebih pribadi lagi, ya. Jadi lebih mendalam lagi dengan cara beliau sendiri mungkin gitu. Oke. Jadi akhirnya selang cerita Ar-Rabi pun pulang, datang ke rumah Imam Syafi'i. Jadi begitu juga sampai di rumah Imam Syafi'i mulai lagi mengajarkan materi yang masih belum bisa dipahami oleh si Ar-Rabi bin Sulaiman tersebut. Jadi Imam Syafi'i mengulang lagi sampai berulang-ulang sampai berulang-ulang. Dan akhirnya begitu pertanyaan sudah berulang-ulang tersebut masih ditanyakan kembali apakah Ar-Rabi sudah mengerti, Ar-Rabi masih menjawab, saya belum mengerti ya guru. Sehingga setelah sekian puluh kali mengulang, akhirnya Imam Syafi'i pun berkata kepada Ar-Rabi, ya muridku, sebatas inilah sebenarnya kemampuanku dalam mengajarkanmu. Jika kamu masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar Allah perkenankan mengucurkan ilmunya kepadamu. Tapi saya hanya menyampaikan, Allah lah yang memberikan ilmu. Andaikan ilmu itu adalah sesendok makanan, pastilah aku akan menyuapkannya kepadamu. Sebuah kalimat yang bijak dari Imam Syafi'i tersebut itu sangat membekas di hati Ar-Rabi bin Sulaiman. Jadi seiring berjalannya waktu, kalimat tersebut terus membekas pada diri Ar-Rabi bin Sulaiman hingga setelah mengalami proses metamorfose, perubahan pribadi, perubahan diri dan sebagainya, akhirnya suatu ketika Ar-Rabi bin Sulaiman tersebut kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Yang otomatis ulama besar bermazhab Syafi'i, ya. Dan juga diketahui bahwasanya Ar-Rabi bin Sulaiman tersebut setelah menjadi ulama besar tersebut,
beliau itu sering merawi-rawikan hadis, sehingga beliau masuk dalam kategori perawi hadis yang sangat dipercaya. Otomatis berarti ingatan beliau sudah sangat kuat. Otomatis ilmu yang didoakan oleh Arabi itu alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah membukakan hati, mengucurkan ilmu dari guru-guru lainnya kepada Arabi, sehingga Arabi saat ini sudah bermetamorfosa menjadi seorang ulama besar. Jadi hadirin dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kaji mungkin ya kita sering terkendala tidak sabar menghadapi para siswa tersebut. Padahal sebenarnya tujuan kita mengajarkan itu adalah bukan untuk memaksa mereka untuk bisa mengerti kita, bukan. Tujuan kita itu untuk mengajar adalah untuk membagikan apa yang kita tahu kepada mereka. Intinya itu hanya membagikan saja. Jadi kalau kita ingin agar mereka harus mengerti apa yang kita bagikan tersebut, belum tentu sama dengan apa yang kita inginkan. Mereka otomatis dengan berbagai macam keterbelakangan, apakah keterbelakangan pendidikan, ataupun keterbatasan ekonomi, keterbatasan emosi, keterbelakangan latar belakang keluarga dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi kehidupan dari para siswa. Sehingga apa yang kita harapkan itu tidak 100% sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang dapat mereka kuasai nantinya. Jadi sebenarnya tujuan kita itu mengajar, itu hanya sekedar membagikan ilmu. Kita hanya ditugaskan oleh Allah untuk membagikan ilmu. Masalah nanti, apakah mereka bisa menerima ilmu kita ataupun tidak, itu sudah haknya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah, kita nggak bisa ganggu-gugat. Kalau Allah tidak membukakan pintu hati mereka, mereka tidak akan bisa menerima ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Tapi ketika Allah mau membukakan pintu hati mereka, maka dengan gampang mereka akan memahami apa yang setiap kata yang kita ucapkan. Jadi kembalilah kepada kesadaran kita, tujuan kita mengajar ini adalah sekedar untuk berbagi kebaikan, berbagi ilmu dan pengetahuan kepada orang-orang di luar sana. Masalah apakah mereka bisa menerima atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah, karena itu adalah haknya Allah. Kemudian menyangkut dengan metode-metode pengajaran yang sudah di-sharingkan oleh para cendekiawan, para ahli-ahli pendidikan lainnya, semuanya itu untuk apa sih sebenarnya kita pelajari, kita dalami sebagai seorang pengajar? Sudah pasti tujuannya adalah untuk membuat atau meramu metode ataupun cara-cara kita mengajar sehingga akan dapat menarik minat dan perhatian dari para siswa. Jadi otomatis kalau mereka merasa tertarik untuk memperhatikan materi-materi yang kita ajarkan, maka otomatis mereka akan lebih mudah untuk bisa menerima dan bisa menjadi masukan bagi mereka untuk sesuatu yang berharga bagi mereka. Oleh karena itu, metode-metode itu juga tetap harus kita pelajari. Tujuannya bukan untuk memaksa mereka agar mau mengerti kita, tapi tujuannya agar membuat mereka lebih nyaman untuk bisa menerima dan mengerti dengan setiap materi yang kita ajarkan. Jadi sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian, saya rasa sekian hari ini tema kita menyangkut dengan ngomongin adab. Mudah-mudahan akan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.